pendidikan Islam itu tetap kalah dengan sekolah-sekolah Katolik di Indonesia. Karena beberapa lulusannya banyak menjadi orang-orang terkenal sekarang. Saya nggak mau nyebut siapa ya, tapi bahkan salah satu bos saya dulu itu pun sekolahnya juga orang Jakarta. Sekolahnya di sekolah Katolik Malang. Saking hebatnya tuh sekolah sampai orang Jakarta nyekolahin anaknya di sekolah Katolik Malang gitu. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Ahmad Dhani mengatakan sekolah Islam kalah dengan sekolah Katolik. Wow, gila. Luar biasa. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua orang bisa menerima ini? Kayaknya enggak. Hanya orang-orang tertentu gitu ya, orang-orang yang belak-belakan, yang jujur gitu ya. Karena kita bicara by data gitu ya. Data ilmiah mengatakan bahwa ya rata sekolah Katolik itu maju ya, berkembang pesat gitu ya, daripada enggak semua sekolah ya, ada juga sekolah Islam yang maju seperti ya ada tuh ya sekolah elit di Serpong ya, saya lupa namanya ya, ada juga tapi jumlahnya nggak banyak, rata-rata ya sekolah Katolik. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on-nya. Saya bahas dari sudut pandang yang paling rasional, saya tidak memihak pada siapapun ya. Apa maksud daripada perkataan daripada Ahmad Dhani ini? Maksud daripada perkataannya itu ya kita introspeksi diri lah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan agama lain gitu, menyalahkan orang lain gitu. Ya harus introspeksi diri gitu ya. Kemudian Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa sekolah-sekolah Katolik itu lebih bagus gitu ya. Maksudnya biasanya di pinggir jalan gitu ya. Posisinya strategis gitu ya. Itu ya, menurut keyakinan Ahmad Dhani ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Ahmad Dhani. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa akses daripada sekolah Katolik itu sangat-sangat strategis gitu ya? Bahkan menurut data ya. Ya ini menurut data guys ya. Lebih banyak sekolah Katolik daripada gereja Katolik. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena gereja Katolik itu izinnya dipersulit gitu? Apakah karena dibubarin paksa gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya tidak akan berpihak di video ini, saya akan bahas sampai ke akar-akarnya, dan ada satu misteri gitu ya, ada semacam kejanggalan yang tidak diungkap oleh Ahmad Dhani. Apa itu? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu? Jadi guys, ternyata cek. Kenapa sekolah agama Islam itu kalah dengan sekolah Kristen? Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Islam dan teman-teman Kristen, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak ada niat menjelek-jelekan agama di sini ya, disclaimer on ya. Ini dari sudut pandang pendidikan ya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena dogma agama. Lah, kok dogma agama? Yes. Dogma agama Katolik mengatakan kita tidak boleh hanya fokus pada akhirat. Kita juga fokus pada dunia. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Contoh misalnya, jadi guru. Jadi guru itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga ya, guru-guru Katolik itu berpikir, walaupun gaji mereka nggak banyak, oh ini kan ibadah gue kepada Tuhan. Ini kan ibadah saya kepada Tuhan. Walaupun gaji saya sedikit, saya nikmati. Oh ini pengorbanan saya kepada Tuhan. Pengabdian saya kepada Tuhan. Yang saya kerjakan ini ya ibadah gitu. Sementara umat muslim nggak seperti itu. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah urusan duniawi gitu. Jadi guru itu ya urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Akhirat mah lain lagi gitu. Jadi ada pemisahan di sini. Ya, artinya Islam itu sekuler. Bukan sekuler secara global ya, tapi dalam pemahaman antara ilmu dunia dan akhirat itu sekuler, mau misahkan. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Yes, ini bersumber daripada penafsiran agama. Ya, garis bawah ya, penafsiran. Penafsiran itu bisa dirubah. Agama nggak bisa dirubah, tapi penafsirannya bisa dirubah. Orang-orang Kristen juga sebenarnya zaman dulu ya, sama seperti di Konoha, fokus pada akhirat. Kenapa Eropa dulu mengalami zaman kegelapan? Karena dogma agama. Ya, agama saat itu agama Kristen menganggap bahwa ya kita harus fokus pada akhirat, jangan fokus pada dunia. Dunia mah sementara. Ya duit mah nggak dibawa mati ya, padahal korupsi gitu. Ya sehingga fokus pada akhirat terus gitu ya, sehingga ketinggalan dunia. Dan Eropa
terpuruk zaman abad sebelum Renaissance. Cek data ya, saya tidak asal mangap ya. Ini menurut data ya guys ya. Kemudian ya orang-orang Muslim sekarang ini ya, nggak semuanya tapi ya, penafsirannya itu kan menganggap bahwa ya kita harus fokus pada akhirat. Sehingga mata pelajarannya juga seperti itu, atau guru-gurunya juga seperti itu. Guru-guru di umat Muslim itu berpikir ya kita fokus pada ibadah, akhirat gitu ya, ritual-ritual. Mereka tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka itu ibadah. Disclaimer on ya, ini penafsiran ya. Penafsiran artinya ya bisa beda-beda penafsiran, tapi pada umumnya penafsiran umat Muslim seperti itu. Saya tidak menjelekkan agama di sini ya, disclaimer on ya. Nggak ada niat gitu ya. Kemudian selain itu ya terlalu fokus mengurusi hal-hal yang irasional gitu. Tapi kalau Katolik kan nggak fokus pada urusan-urusan yang rasional gitu. Misalnya, ya contoh misalnya. Ya, kalau misalnya nih ada berita yang mengatakan bahwa 10 tahun lagi semua pekerjaan kita itu akan dihandle oleh AI misalnya. Rata-rata dihandle oleh AI. Maka guru-guru yang ada di Katolik itu biasanya mereka berpikir visioner. Mereka akan dikumpulin di suatu ruangan gitu ya. Diskusi dengan murid juga dilibatkan gitu. Lalu gimana? Ya udah kita fokus belajar AI aja gitu. Kita belajar AI gitu. Nah, jadi orang-orang Kristen seperti itu ya. Guru-guru Kristen juga seperti itu. Fokus belajar AI. Oh, nanti masa depan tuh belajar AI ya. Mereka fokus belajar AI ya. Supaya apa? Supaya pendidikan mereka itu up to date gitu ya. Fokus mempelajari AI, menciptakan juga mereka fokus gitu ya. Ya, kemudian apakah agama Islam seperti itu atau sekolah Islam seperti itu? Enggak. Biasanya enggak. Disclaimer on-nya. Ya, biasanya mereka mengatakan, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya sudah diatur. Otak manusia mah terbatas, ya. Otak manusia ini terbatas. Gak usah melampaui Tuhan. Otak manusia terbatas. Apakah Katolik berpikir seperti itu? Enggak. Selagi kita masih bisa berpikir ya udah berpikir aja. Jangan berpikir bahwa otak manusia mah terbatas, gitu. Jangan meremahkan otak manusia, karena itulah kekuatan manusia. Tapi umat Muslim nggak semua yang terpilih disclaimer on ya. Otak manusia mah terbatas. Sehingga apa? Sehingga ini jadi topeng mereka, jadi perisai gitu. Ya ketika ada masalah, mereka akan mengatakan, otak manusia mah terbatas. Misalnya nih mereka ada masalah tentang katakanlah misalnya ekonomi misalnya. Ya lalu ya biasanya kalau mereka dikasih pelajaran misalnya, ya kasih buku misalnya. Ini buku nih tentang memperbaiki ekonomi. Ya, mereka biasanya akan menolak, nggak semuanya tapi ya. Mereka akan mengatakan, otak manusia terbatas. Ngapain berpikir seperti itu? Ya biarkan rezeki yang diatur oleh Tuhan lah. Ya sedikit-sedikit Tuhan gitu ya. Ya, orang kaya yang sebenarnya itu bukan itu. Orang kaya yang sebenarnya itu yang ibadah jam 4 subuh. Itu orang kaya yang sebenarnya. Itu yang orang kaya yang sebenarnya. Itu dari sudut pandang teman-teman Muslim gitu. Ya, tapi orang Katolik, orang kaya yang sebenarnya seperti apa? Orang kaya yang sebenarnya itu menurut mereka itu ya mereka memanfaatkan keahlian mereka, skill mereka, mereka memperoleh duit dan duit ini digunakan untuk hal yang baik, membantu orang miskin, ya, bikin pendidikan, ya, membantu negara dan sebagainya. Itu baru orang kaya. Tapi ya di umat Muslim biasanya orang kaya itu adalah orang yang ibadah jam 4 subuh gitu. Ya boleh-boleh aja, namanya juga keyakinan penafsiran ya kan. Tapi apakah penafsiran ini bisa bikin kita jadi negara maju atau tidak? Buktinya, ya saya tidak membeda-bedakan di sini. Orang-orang Kristen, mayoritas Kristen seperti negara-negara Skandinavia, negara-negara Norwegia dan sebagainya, itu mayoritas Kristen. Bahkan bendera mereka itu masih ada tanda salib gitu. Sehingga terbukti gitu. Ya, ada buktinya gitu. Ya ada datanya gitu, data yang ilmiah. Ya, jadi itu pokok yang paling masalah gitu. Faktor daripada ideologi agama dan penafsiran agama. Apakah penafsiran agama itu bisa dirubah? Bisa. Orang Kristen zaman dulu nggak makan daging babi. Karena apa? Karena ada di kitab suci untuk melarang daging babi. Lah, kenapa sekarang makan daging babi? Itu karena penafsiran. Jadi penafsiran itu bisa dirubah. Lah, kok penafsirannya bisa dirubah sesuka hati? Ya agama kan keyakinan. Jadi orang-orang Katolik itu ya, pastor-pastor itu, ini jarang dibongkar ya. Pastor-pastor itu kalau mereka jadi pastor, mereka belajar filsafat. Ya. Kenapa mereka belajar filsafat? Ya karena mereka
supaya jangan mabuk agama. Jadi orang yang mabuk agama itu susah, ya, susah untuk menafsirkan agama. Mereka akan menganggap bahwa jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Ya kalau nggak makan daging babi ya udah nggak usah makan daging babi. Itu orang yang mau agama gitu. Ya. Tapi apakah pastor seperti itu? Enggak. Pastor itu sangat-sangat elegan gitu ya. Bahkan kita tanya yang aneh-aneh juga mereka jawab gitu. Nggak akan marah gitu. Jadi imannya yang lemah itu kalau kita tanya yang aneh-aneh, misalnya nih, ya saya nanya, ya kalau Tuhan itu menciptakan manusia, kenapa manusia itu punya tulang ekor? Kenapa manusia itu punya ekor? Manusia kan punya tulang ekor ya. Itu nggak bisa dibantah. Itu kalau saya tanya sama orang yang imannya lemah, kan marah-marah, ya akan mencak-mencak, akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Tapi kalau pastor ditanya seperti itu, nggak jadi masalah. Itu artinya bentuk kedewasaan dalam beragama. Ya, jadi penafsiran itu bisa dirubah. Kristen buktinya bisa merubah kok. Kenapa bisa dirubah? Apa alasannya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Gini, orang-orang Katolik itu berpikir bahwa agama itulah keyakinan. Nah, apakah semua orang menganggap bahwa agama itu keyakinan? Ada yang mengatakan bahwa agama itu bukan keyakinan, agama itulah kebenaran ilmiah dan sebagainya. Ya terserah lah, ya. Kita nggak ikut yang itu. Orang-orang Katolik itu berpikir bahwa agama itu adalah keyakinan. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan adalah kita menganggap bahwa satu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Itu definisi keyakinan. Kita harus paham dulu bahwa itu definisi keyakinan. Definisi dari mana? Definisi dari kamus Cambridge. Ya, ini menurut data ya, kalau bantah-bantah pakai data. Nah, anehnya ya di sekolah-sekolah Islam biasanya mereka menganggap bahwa keyakinan itu segalanya gitu. Itu data yang ilmiah. Tapi orang Katolik menganggap bahwa itu semacam keyakinan gitu. Jangan terlalu ini kaku gitu ya. Artinya keyakinan itu ya bisa salah, bisa benar gitu. Ya kan? Jadi kita tuh nggak boleh mengatakan agama kita yang paling benar, yang paling sempurna. Wong agama itu juga sebatas keyakinan. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga orang-orang Kristen itu jarang yang mabuk agama. Ada yang mabuk agama. Saya tidak mengglorifikasi di sini. Ada juga ya orang Kristen yang jahat ya. Ada banyak juga ya orang Kristen yang koruptor. Nggak jadi masalah. Tapi apakah jumlahnya lebih banyak dari agama sebelah? Itu yang jadi permasalahan. Jadi ini guys ya. Saya ngomong seperti ini mungkin sebagian orang bikin tersinggung gitu ya. Bikin marah gitu. Kejang-kejang gitu ya. Tapi pada faktanya ya kalau sekolah Islam itu berkualitas, bagus, ya pasti kita melihat hasilnya lah. Konoha akan jadi negara maju, karena dimulai daripada pendidikan. Kenapa Eropa maju? Karena pendidikan mereka itu berbasis Katolik ya, ada banyak Katolik juga di sana, pendidikan. Jadi, itu intinya guys ya. Jadi penafsiran agama, ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya akan berbeda Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.